Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Siang. Seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren usai dituduh mencuri ponsel. Korban mengalami luka bakar di bagian leher, wajah, dan kakinya. Beginilah kondisi SS usia 15 tahun, santri Ponpes Darus Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang mengalami luka bakar serius usai dibakar pelaku Muhammad Galang Setiadharma, seorang tamu Ponpes. Pelaku berusia 21 tahun ini langsung ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Boyolali. Dari hasil keterangan pelaku, peristiwa penganiayaan berencana ini bermula saat pelaku mendapat laporan dari adiknya yang juga salah satu santri Ponpes soal ponselnya yang hilang. Adik pelaku menuduh korban yang mengambilnya. Saat meminta penjelasan kepada korban dan tak mengakuinya, pelaku lantas menyiramkan BBM jenis Pertalite ke tubuh korban dan membakarnya. Pada saat menanya tersebut, tersangka ini menyiramkan bahan bakar bensin atau pertalite itu ke tubuh korban dan menanyakan berkali-kali memang korban itu tidak mengambil sehingga tersangka ini menyulut korek. Ya. Akhirnya si korban ini terbakar. Korban mengalami luka bakar di bagian leher, wajah, dan kaki. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Simo, Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One, mengabarkan. Pondok Pesantren Darus Syahadah Boyolali, Jawa Timur menyerahkan kasus penembakan santrinya ke pihak kepolisian. Ya, mereka tidak menyangka pelaku sengaja membawa BBM di dalam botol air minum. Seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren usai dituduh mencuri ponsel. Menurut pengurus pondok pesantren, kejadian itu berawal dari pertemuan kakak dari salah satu santri Ponpes dengan korban yang mencurigai korban telah mencuri ponsel dari adiknya. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Ponpes itu, pelaku tiba-tiba membakar korban. Seperti apa, karena ya yang ada kan santri jaga di jalan gitu sama ustadz yang keliling-keliling, tapi itu kan di ruang tamu. Kemudian ruang tamunya ditutup oleh masnya itu, sementara yang adik ini sudah pergi, tutup, ngobrol terus diancam. Ternyata dia sudah bawa bensin cuma di botol minum. Nah, kemudian diciprek-ciprek sedikit ke celana, diancam, ternyata diancam untuk dibakar, terus akhirnya ininya meledak, koreknya itu meledak, akhirnya ya sudah mengenai santri, dia juga mungkin kena sendiri. Kayaknya santri kemudian berusaha keluar, dengan setelah itu pintu ditutup oleh ustadz dan santri karena lihat api, ya kemudian santri berhasil keluar dan akhirnya belum sudah mati apinya. Nah, apinya mati, kemudian oleh para ustadz dan santri segera ditolong dibawa ke rumah sakit terdekat di Rumah Sakit Simo. Kemudian pagi harinya kita sampaikan ini kepada Bapak Kepolisian, dan kemudian selanjutnya untuk yang pelaku diurus oleh Bapak dari Kepolisian. Pihak Ponpes juga mengakui tidak menyangka bahwa pelaku secara diam-diam membawa bahan bakar minyak yang dimasukkan ke dalam botol air minum. Itu karena BBM-nya bukan membawa dirigen, bukan, tapi itu dia bawa air minum. Air minum sudah diganti oleh dia sendiri dengan bensin. Tentunya kita selama ini memang ini kalau keluarga santri itu kita pastikan saja ini keluarga santri, kakaknya betul, jadi kita tidak punya pikiran kakaknya santri sampai mau berbuat seperti itu gitu. Itu yang jadi masalah, karena BBM-nya itu sudah dimasukkan ke botol air, jadi kayak air minum gitu, Pak. Pihak Ponpes pun telah menyerahkan kasus pembakaran santri ini kepada pihak kepolisian. Mereka kini fokus dalam pemulihan kesehatan korban yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa santri yang menjadi korban pembakaran di Boyolali, Jawa Tengah, kita telah terhubung bersama dengan pengurus pondok pesantren Darus Syahadah, Bapak Kusdi Ridwanullah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kusdi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Baik, selamat siang Pak Kosti. Ini kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana dengan prosedur jika ada kunjungan dari luar yang ingin masuk ke dalam pondok pesantren. Karena ini tiba-tiba ada pelaku yang bisa membawa BBM itu masuk ke dalam pondok pesantren. Ini seperti apa dari kunjungan untuk ke pesantren ini? Ya, sebagaimana pondok-pondok yang lain, prosedur kalau ada tamu itu datang ke ruang tamu, kemudian dicek oleh bagian tamu. Ya, kemudian ditanya dari mana, nyari siapa, apanya gitu. Apa sebelumnya? Setelah jelas, kemudian ditemukanlah dengan tamunya itu. Baik, Pak Kosdi. Tapi dari pihak pondok Dengan maksudnya santri yang dicari tadi ya. Baik, dari pihak pondok pesantren sendiri apa tidak menaruh kecurigaan Pak bahwa yang bersangkutan ini akan melakukan tindakan keji tersebut? Tidak sama sekali, karena ini kan keluarganya santri ya. Dan kita tidak tahu kalau sebelumnya itu ada problem. Karena HP yang hilang itu kan tidak dilaporkan Ustadz. Dia sembunyi-sembunyi memakai HP itu. Baik, Pak Kosdi, kami ingin mengkonfirmasi, apakah benar ini pelaku adalah alumni dari pondok pesantren, Pak? Oh iya, ya, dulu juga ini alumni pondok, tapi pondok di tempat lain ya, kayak di wilayah lain. Kemudian tugas di daerah kerja atau di daerah tempatnya itu. Apalagi begitu kita tidak menyangka. Baik, Pak Kosdi. Tapi pada saat pelaku ini datang ke pondok pesantren, apakah tidak terlihat mungkin ada ekspresi marah begitu yang terlihat dari wajah pelaku sembari ia kemudian membawa BBM yang dimasukkan di dalam botol minuman? Enggak, itu kan yang ketemu bagian tamu, ya biasa, tamu biasa, nemui adiknya, sehingga ditemukan dengan adiknya. Terus bensinnya kan tidak dinampakkan, karena seperti minuman di botol gitu loh, kayak apa kopi gitu kan, ternyata diisi bensin. Jadi kita tidak menyangka kalau wadah kopi isinya bensin. Gitu. Baik. Pak Kosdi, mungkin bisa ditunjukkan ini lokasi pertemuannya ada di mana, Pak? Dan apakah ada pendampingan saat pertemuan antara pelaku dan korban? Ya, ini tempatnya di kamar tamu ini. Ini kamar tamu untuk menginap para tamu yang jauh-jauh, yang pelakunya tinggal di sini. Ini kemudian mengunci pintunya itu. Kunci pintunya, alhamdulillah, kemudian bisa dibuka oleh korban sehingga dia bisa selamat. Baik, jika disediakan kamar khusus begitu untuk tamu keluarga yang datang menengok sanak family-nya di sana, apakah pelaku ini sudah beberapa lama tinggal di pondok pesantren, Pak Kosdi? Apakah sebelumnya ini tamu tersebut menginap atau bagaimana? Oh iya, ini baru malam itu juga, habis Isak datang. Nah, tamu-tamu yang mau nginap kita bolehkan. Kalau jelas tamunya kan sudah jelas kakaknya santri, kita bolehkan. Kita kasih fasilitas kamar. Di sini ada sekitar 4 kamar ya untuk menginap para tamu, bisa untuk 2 orang atau 4 orang. Baik, ini kan mengenai permasalahan ada dugaan mengenai ponsel, Pak, pencurian ponsel. Nah, apakah sebelumnya pihak pondok pesantren sudah mengetahui ada permasalahan ini antara korban dan pelaku, Pak? Nah, belum, Pak. Jadi korban dan adiknya pelaku ini termasuk teman dekat. Baik. Teman dekat. Nah, kemudian kalau di pondok itu membawa HP kan tidak boleh. Nah, cuma tadi si adik pelaku menyembunyikan HP-nya. Itu pun dari pengurus sudah ingatkan keluarganya, awas kalau nanti habis liburan, tolong jangan nyimpan HP, serahkan ke Ustadz, sudah begitu. Tapi kondisi ternyata anaknya berinisiatif lain
Iya, Pak Kosdi, tapi Gimana Bu, kondisi Mbak? korban saat ini seperti apa sih Pak Kosdi? Korban, Mbak? Ya kondisinya, Gimana, Mbak? kondisi kesehatannya seperti apa saat ini Pak Kosdi? Tadi sore saya dan beberapa ustadz menengok, melihat langsung ke korban di rumah sakit, sudah dioperasi pembersihan kulit. Alhamdulillah sudah lebih tenang, lebih baik. Insya Allah tinggal menunggu waktu untuk pemulihan. Juga kondisi psikologisnya juga tenang biasa, Alhamdulillah. Dan kita motivasi supaya konsentrasi untuk mempercepat kesembuhannya dengan tenangnya hatinya itu. Cuma memang untuk kakinya mungkin butuh waktu ya, bisa sampai sepekan, 2 pekan di rumah sakit kemungkinan. Baik, lalu Pak Kosdi, tanggapan dari keluarga korban maupun dari keluarga pelaku mengenai adanya kasus ini seperti apa Pak? Ya, untuk keluarga korban tentu sangat shock, terutama dari ibu karena ini anak tunggal. Tapi alhamdulillah juga Bapak juga selain sedih shock tapi juga menyadari ini bagian dari takdir Allah sehingga bisa menerima. Yang penting dari pihak pondok sudah mengobatkan, kemudian pelaku sudah ditangani oleh pihak berwajib, akhirnya ibunya juga bisa menerima, artinya tidak nuntut macam-macam. Begitu pula orang tua, bahkan beliau akan datang dan juga mengucapkan terima kasih syukur kepada pondok yang telah melakukan penanganan yang cukup serius kepada putranya, itu mengobatkan dan sebagainya itu. Baik, kemudian saat ini terakhir nih Pak, aktivitas di pondok pesantren Bapak ini seperti apa hari ini pasca kejadian? Ya tetap ini kan pas ujian Mbak, jadi tetap jalan ujian biasa. Adapun nanti yang jaga santri ini para ustadz muda yang menjaga santri di rumah sakit yang itu digantian, kita jaga terus insya Allah anaknya. Baik, terima kasih Pak Kosdi Ridwanullah sudah bergabung bersama Ya, kami di Kabar Siang. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagi dan kami harapkan kasus ini bisa cepat selesai. Terima kasih Pak Kosdi. Amin. Ya sama-sama.